Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Udara kota sangat panas saat tengah hari, namun tak ada tanda kehidupan akan terhenti. Masing-masing sibuk dengan urusan dunia. Kemana kita liburan semester kali ini? Tanya Lucky, lelaki berambut ala K-pop. Gayanya pun sering mengikuti para pecinta fashion. Cari yang sedikit menantang lah. Jangan cuma wisata ala-ala. Wanda, lelaki tampan itu, menyahuti seraya menghisap rokoknya yang menyala. Tubuhnya bersender di tembok pembatas halaman kampus tempat mereka kuliah. Bibirnya tak ikut menghitam meski cukup aktif merokok. Hei! Dua gadis pecinta alam datang menghampiri mereka. Vika dan Lily. Gadis cantik dan tomboy itu satu kampus, namun beda fakultas dengan ketiga sahabatnya. Lagi seru kayaknya. Ngomongin apa sih? Vika duduk di bangku yang ada di bawah pohon dekat tembok pembatas. Tangannya membuka tutup botol minuman dingin, lalu meneguknya. Ngomongin rencana buat ngisi waktu liburan semester kali ini, Rudy jawab. Pria berkemeja biru dongker itu tengah mengutak-atik sepeda motor matic yang biasa menemani hari-harinya. Gimana kalau ikut aku aja naik gunung? Usul Lily dengan wajah sumringah. Bayangan berada di puncak gunung menikmati indahnya sunset sangat menarik buatnya. Kita belum pernah naik gunung. Rudy berhenti membelai sepeda motornya, lalu duduk di atas jok. Pembicaraan ini cukup menarik, tetapi ada rasa enggan juga karena belum pernah melakukan petualangan yang terbilang ekstrim ini. Ah bener, kita naik gunung. Ayo kita jalan. Kapan? Lucky sangat bersemangat kali ini. Ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Menaklukkan sebuah gunung pasti akan sangat mengesankan. Lusa kita kumpul di rumahku. Alat-alat kita siapkan bersama. Ingat, jangan sampai ada yang sakit. Aku gak mau kita sampai ada yang gak ikut seperti liburan yang sudah-sudah. Vika mengingatkan. Wajahnya nampak sangat serius mengancam. Ayo kita mulai cari perlengkapannya sekarang. Wanda tanpa aba-aba sudah menyalakan mobilnya. Yang lain langsung mengambil posisi masing-masing di kursi penumpang. Hanya Rudy yang mengendarai sepeda motor, mengikuti dari belakang. 15 menit kemudian, mereka sampai di sebuah supermarket. Segala kebutuhan untuk mendekati mereka beli. Jangan sampai ketika membutuhkan sesuatu tapi tidak dibawa. Kawan-kawan, sepertinya aku gak bisa ikut deh. Aku gak punya cukup uang untuk ikut ke sana. Lagi pula, ibuku juga sedang kurang sehat. Rudy berkata lirih setelah mereka tiba di rumah Vika. Sepulang dari supermarket tadi, kelimanya langsung menyiapkan segala keperluan dengan seksama, agar ketika berangkat sudah tidak ada lagi kerepotan. Wah, gak seru nih bocah. Ngapain mikirin duit? Aku yang akan tanggung. Kamu tinggal berangkat aja. Lucky menyahut dengan nada sedikit kesal. Rudy tahu diri. Selama ini memang Lucky telah banyak memberi. Namun bagaimana dengan ibunya yang kurang sehat? Ibuku? Ya elah, nih ambil buat berobat ibumu. Buat jagain kan ada bapakmu sama adikmu juga. Lucky mengambil uang dari dompetnya, lalu diberikan pada Rudy untuk berobat ibunya. Tapi Rudy masih ragu. Tatapannya bergantian antara uang dan wajah Lucky sang sahabat. Ambil aja. Pendakian kita batal kalau kamu gak ikut.
Vika memaksa. Dia sangat ingin selalu liburan bersama keempat sahabatnya. Berat hati Rudy menerima uang itu. Di rumah, bapaknya juga sedang tidak ada uang untuk membawa ibunya berobat. Ini adalah cara tercepat mendapatkan uang, meski harus rela meninggalkan ibunya. Vik, ada kamu bawa teman pendaki yang lain? Lucky menatap Vika yang sedang sibuk memilah barang agar mudah mencarinya saat dibutuhkan. Buat apa ngajak yang lain? Kita aja udah rame kok. Lagian aku sama Lily udah biasa naik turun gunung. Kalau cuma gunung setinggi itu bukan masalah besar. Kami bahkan udah lebih dari 10 kali naik gunung yang lebih tinggi. Udah, tenang aja. Asal bawa keperluan lengkap, pengalaman, pasti kita akan pulang dengan selamat kok. Vika sangat yakin dengan kemampuannya menaklukkan ketinggian yang diiyakan oleh Lily. Jangan takabur. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di sana. Kita butuh orang yang lebih berpengalaman. Rudy tak sependapat, namun lagi-lagi kalah suara dari yang lain. Rudy pamit berangkat, Bu, Pak. Rudy menyalami tangan kedua orang tuanya. Rasa tidak rela seakan menahannya untuk pergi. Tetapi dia sudah berutang pada Lucky dan teman-temannya. Jangan lupa banyak berdoa dan selalu sholat tepat waktu, Nak. Pesan Ibu Ida. Wajahnya sayu. Sakit asma yang diderita sejak kecil itu semakin membuat tubuhnya ringkih di usia senja. Jangan langgar larangan yang ditetapkan di sana. Semua itu pasti ada alasannya dan untuk kebaikan pendaki itu sendiri. Pak Sukir menambahi. Rudy mengangguk. Dia mengerti. Dalam hati berdoa agar dapat pulang dengan selamat. Sudahlah, Nak. Ibu gak apa-apa. Terima kasih kamu sudah melakukan ini demi ibu. Ibu minta maaf sudah merepotkanmu. Mendengar itu hatinya menjadi sedih. Ini bahkan tak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan mereka untuknya hingga sampai di titik ini. Rudy ke rumah Vika diantar oleh adiknya pagi-pagi sekali. Pak Sukir dan Bu Ida merasa berat melepaskan kepergian sang anak kali ini. Hanya saja mereka juga tidak bisa berbuat banyak untuk menahan. Lantaran itu adalah cara cepat mendapatkan uang untuk berobat hari kemarin. Sesampainya di sana, semua telah berkumpul siap dengan segala keperluan. Ma, Vika pamit. Nanti kalau Vika pulang, Vika ingin mandi kembang buat perayaan. Vika mencium pipi kiri mamanya. Wajahnya tampak sangat ceria seperti biasa. Hanya saja ada sedikit yang berbeda. Bagai ada bayangan hitam di sekitar tubuhnya, memberikan aura kurang sedap dipandang. Ada-ada aja kamu, Vika. Teman-temannya kompak menggeleng mendengar perkataan konyol gadis bermata lebar itu. Kembang setaman kalau perlu, Neng. Wanda tertawa sampai hampir tersedak oleh asap rokoknya. Iya, Mah. Ide bagus itu. Kembang setaman. Vika tertawa riang, namun terdengar sedikit menyeramkan. Ada kilatan tak biasa dari sorot matanya, seperti sorot hampa tanpa fokus. Rudy merasa ada yang ganjil. Hatinya tidak nyaman dan seolah berkata agar membatalkan rencana pergi bersama keempat sahabatnya. Tetapi segera ditepisnya. Mungkin ini cuma perasaan saja, pikirnya. Kebersamaan mereka telah terjalin sejak masih SD. Mungkin hanya karena perasaan aneh itu akan membuat mereka terpisahkan. Tante, nanti bilang sama ayahku kalau aku gak mau pulang ke rumah. Aku pengen ke rumah nenek aja. Kali ini Lily yang berbicara aneh. Li, nenekmu kan udah meninggal. Rudy mengingatkan. Kan rumahnya masih ada, Ruth. Sahut Lucky. Oh iya, lupa.
Nanti di rumah nenek, aku minta dibuatkan rumah kecil buat aku istirahat. Tambah Lily sambil menaikkan barang-barangnya ke dalam bagasi yang berada di bagian belakang mobil milik Lucky. Istirahat kan enak dalam rumah, Li. Kalau ada rumah kecil itu akan lebih nyaman. Aku bisa beristirahat dengan tenang. Lily berbicara dengan nada sendu. Gadis penyuka petualangan itu tidak pernah nampak bersedih. Selalu riang sejak masih kanak-kanak. Ini beneran cuma kita berlima, guys. Rudy memandangi mereka satu persatu. Iya, udah gak apa-apa. Tanpa peduli, Lily masuk mobil disusul Vika. Rudy mengikuti di belakang, lalu duduk tepat di samping kiri Vika. Mobil yang mereka tumpangi melaju menuju desa Cimani, desa terdekat dengan Gunung Halimunan. Gunung itu adalah tujuan petualangan mereka kali ini. Konon, sudah sangat lama ditutup untuk pendakian umum. Tetapi inilah tantangan yang akan mereka hadapi. Menaklukkan gunung yang seringkali tertutup kabut. Jarak yang ditempuh ternyata cukup jauh. Mereka bahkan sampai harus bergantian menyetir mobil. Setelah keluar dari jalan raya, mereka melewati jalanan berbatu yang belum diaspal. Perkebunan dan persawahan hijau membentang di kanan dan kiri jalan. 5 sekawan itu menikmati perjalanan yang terasa sangat mendamaikan. Lihatlah puncak gunung itu, indah banget. Lily menunjuk puncak gunung yang tertutup awan putih dengan wajah berseri bahagia. Keempat sahabatnya menatap ke arah yang sama, di salah satu puncak yang akan mereka tuju. Tempat yang akan melukiskan sejarah dalam petualangan usia muda. Semakin menggebu, ingin secara sampai dan menikmati sunset dari ketinggian. Tetapi tentu harus sedikit bersabar. Mereka tidak bisa mendaki hari ini. Sudah cukup sore. Aku udah gak sabar pengen ke atas sana, guys. Kita sahabatan dari kecil. Tapi kok baru ini aku tertarik buat ikut kalian naik gunung, ujar Lucky yang duduk di samping kursi pengemudi seraya melihat ke bangku belakang sebentar. Dia dan Wanda baru saja berganti posisi mengemudi. Gaulmu kurang jauh, bro, ledek Vika seraya tertawa. Lama bener ya sampai desa itu. Katanya cuma 10 kilo aja. Wanda berkali-kali menundukkan kepalanya, mencoba melihat jauh ke depan. Iya ya, sabar aja lah, ntar juga sampai. Lily menjawab tanpa menoleh. Dia masih asik menatap pemandangan di sisi kanan. Hamparan kebun sayuran milik warga. Bisa jadi ini terakhir kalinya aku lihat pemandangan seindah ini. Gumamnya Lily seperti ada kesedihan di dalamnya. Kayak udah mau mati aja kamu, Li. Lucky asal menyahut. Sebelah bibirnya sedikit terangkat ke atas. Kalau aku mati duluan, kalian juga harus nyusul. Kan kita sahabatan. Sahabat akan selalu bersama selamanya. Ujar Lily membuat semua orang terkejut dan merinding. Ketika suasana dalam mobil berubah menjadi canggung. Ngomong apa sih kamu, Li? Ajal kita kan udah ada yang garisnya masing-masing. Sahut Rudy sedikit tegang. Ucapan Lily benar-benar membuatnya ngeri. Canda, guys. Mana ada orang udah mati bisa ngajakin yang masih hidup buat mati juga. Lily tertawa. Tapi tawanya sanggup membuat bulu kuduk berdiri. Udah jangan ngomong gitu. Berdoa aja supaya akan selalu diberikan keselamatan dan panjang umur, biar bisa barengan sampai tua. Rudy mencoba menenangkan, meski hatinya juga masih ketar-ketir. Jam 4 sore akhirnya mereka sampai juga di desa Cimani. Desa yang masih sangat asri, sejuk dan damai. Seluruh warga masih berupa rumah panggung berdinding anyaman bambu, beratap ilalang.
Di tepian halaman dipenuhi tanaman bunga beraneka ragam. Desa itu juga belum dialiri listrik. Wah, desa ini masih alim banget ya. Wanda berdecak kagum melihat isi desa. Warga desa itu masih menggunakan pakaian tradisional. Kain jari dan kebaya sederhana motif lama. Kaum laki-laki menggunakan ikat kepala dari kain yang dililit. Sementara kaum wanita menggunakan kain jari sebagai penutup kepala. Bu, maaf, di sini apa ada penginapan? Kami baru saja datang dari Jakarta. Tanya Vika pada seorang wanita yang tengah menggendong putranya di tepi jalan. Jauh sekali, tapi sayangnya di sini nggak ada penginapan, Dek. Wanita itu menyambut dengan ramah. Tatapan matanya sangat teduh. Kelima mahasiswa itu saling pandang, seakan bertanya lewat pandangan mata. Tak lama seorang pria tua yang ternyata adalah ayah dari wanita itu datang mendekat, memberikan solusi untuk mereka. Menginap saja di rumah kami, jika kalian berkenan. Seakan mendapatkan angin segar, mereka tersenyum dan menerima tawaran pria tua itu. Tentu saja kami mau, Kek. Rudi menyambut gembira dan gegas mengikuti langkah pria tua itu masuk ke dalam rumah panggung miliknya. Kenalkan, saya Fajar, biasa dipanggil Aki Fajar, kepala kampung ini. Itu tadi anak saya, Sola, dan putranya Indra. Suaminya ada di kampung sebelah, sedang menjenguk orang tuanya yang sakit. Aki Fajar mengajak tamunya minum teh hangat ditemani singkong rebus untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Desa ini masih sangat alami ya, Ki. Damai sekali. Sepertinya enak tinggal di sini, ujar Rudi. Iya, karena belum tersentuh kemajuan teknologi, Nak. Beristirahat saja dengan tenang di sini. Kalau mau mandi, di belakang ada kolam. Aki Fajar kembali menyeruput teh hangat miliknya. Mereka saling tatap tak mengerti, tapi pura-pura mengerti agar tidak nampak bodoh. Iya, Ki, mereka menyaut bersamaan. Teh hangat diseruput habis sebelum turun ke bawah untuk mandi. Kita mandi di mana? Luki celingukan, mencari kamar mandi yang dimaksud Aki Fajar. Sebagai anak orang kaya, tentunya tidak pernah menemui pemandangan seperti ini. Di depan mereka ada sebuah kolam besar dengan 2 tempat persegi berdinding kayu, tanpa atap di atasnya. Satu dengan pancuran berlariran air besar dan deras, sementara satunya berpancuran dengan aliran air kecil. Ketiga lelaki tampan itu saling berpandangan. Lili dan Vika tertawa geli. Kenapa kalian tertawa? Ia mandi di situ, gitu aja nggak tahu. Vika menunjuk tempat yang memiliki pancuran berlariran deras. Dia lalu masuk ke sana, diikuti Lili yang tak bersuara, hanya tersenyum geli. Kenapa masih mau di sini? Mau ngintip kami mandi ya? Lili melirik sinis. Ketiga lelaki itu pun pergi ke sisi lain kolam. Mereka menatap bagian belakang rumah yang langsung menghadap ke sebuah air terjun. Cukup jauh sebenarnya, hanya saja nampak jelas dari sana. Nikah sama gadis di sini, kita bakal betah hidup di desa ini. Damai banget, gumam Luki. Aku gak yakin kamu bisa hidup di sini. Kamu kan biasa hidup mewah. Di sini gak ada fashion ala-ala yang kamu pakai itu, ejek Wanda, dan mereka pun tertawa bersama. Fashionnya pakai daun bambu sama daun talas, timpal Rudi, semakin membuat tawa mereka meledek. Buruan mandi, sudah mau maghrib, Nak. Gak baik maghrib masih di luar rumah. Aki Fajar tiba-tiba datang menghentikan tawa ketiga pemuda itu. Kamar mandinya lagi dipakai sama Vika dan Lili, Ki.
Sudah selesai kok. Buruan mandi, nanti kita sholat berjamaah. Tita, Aki Fajar lagi sebelum meninggalkan mereka. Usai sholat maghrib, mereka makan bersama dengan menu seadanya di bawah remang lampu minyak. Suara serangga malam semakin menambah suasana syahdu. Sebenarnya, apa tujuan kalian datang ke desa ini, nak? Tanya Aki Fajar setelah selesai makan malam. Kami mau mendaki Gunung Halimunan, Ki. Aki Fajar tersentak mendengar jawaban dari Wanda. Dipandanginya satu persatu wajah anak muda itu di hadapannya. Laki-laki tanpa istri itu kemudian menghela nafas berat dan panjang. Tatapannya teralih pada dinding gelap di sudut ruangan. Sebaiknya kalian pulang saja. Jangan lagi teruskan niat itu. Apalagi ini adalah bulan Safar. Di bulan ini dilarang mendaki gunung. Tunggulah beberapa hari lagi sampai berganti bulan. Ucapan Aki Fajar menggelitik hati para jiwa muda itu. Ada apa dengan bulan Safar, Ki? Lili tidak bisa membendung rasa penasaran. Baru kali ini dirinya mendengar ada pantangan naik gunung saat bulan Safar. Bulan larangan untuk mendaki. Karena ada banyak kejadian dan tantangan buruk yang akan dihadapi para pendaki. Jika tidak beruntung, maka tidak akan bisa kembali lagi. Aki Fajar mengucapkan itu dengan nada lirih, namun menggetarkan hati. Ada larangan apa saja di sana, Ki? Rudi yang sejak tadi diam pun angkat bicara. Dia tidak ingin ada terlewat darinya. Semua harus benar-benar dipersiapkan. Wanita haid dilarang naik. Gak boleh bicara kasar, meludah sembarangan, dan berbuat zina. Jika ada suara yang memanggil namamu, jangan sekalipun menoleh atau menyaut. Kalian harus punya kode panggilan yang disepakati. Tapi saran saya, baiknya jangan naik sekarang. Jelas Aki Fajar panjang lebar. Semua gunung peraturannya sama, Ki. Lili pun memilih merebahkan dirinya di ruangan itu, tepat di sisi dinding rumah. Aturan ada karena kejadian yang sudah terjadi, nak. Aki Fajar menggeleng saat melihat Lili justru menutup kepalanya dengan selimut. Seakan tak ingin mendengar lagi nasihat dari Aki Fajar. Tidurlah, ini sudah malam. Saya harap kalian memilih pilihannya untuk selamat. Aki Fajar bangkit kemudian masuk kamarnya. Semoga kejadian 10 tahun lalu gak akan terulang lagi. Pagi sekali Aki Fajar bangun untuk sholat. Betapa terkejutnya lelaki tua itu melihat ruang tamu rumahnya telah kosong. Tamunya raib. Sola, mana tamu-tamu kita? Sola yang masih lelap dalam tidurnya sontak terbangun mendengar suara abahnya yang cukup keras. Bahkan anaknya ikut terbangun dan menangis. Dengan mata masih sulit dibuka, Sola berjalan terburu-buru menemui bapaknya sambil menggendong anaknya. Kok nggak ada, Bah? Tadi malam kan tidur di sini semua. Mungkin pindah tidur di mobil, Bah. Sola mengikuti langkah Aki Fajar keluar rumah sambil menenangkan anaknya yang tengah berada dalam gendongan. Nggak ada, Neng. Aki Fajar panik, tidak menemukan mereka di mobil. Tamu-tamunya bisa saja tak akan kembali turun bila nekat naik tanpa ada pemandu yang memahami gunung itu. Aki Fajar dan Sola kembali naik ke atas usai berwudu. Saat akan sholat, Aki Fajar menemukan sepucuk surat yang tergeletak di atas bufet kayu di sebelah sebuah bingkai foto pengantin. Aki, maaf kami nekat berangkat jam 3 tadi. Saya ingin pulang, tetapi terlanjur berutang untuk pengobatan ibu saya. Saya titip mobil teman saya. Jika nanti dalam 3 hari kami belum turun, tolong sampaikan pada orang tua saya untuk berdoa buat saya.
Ini ada nomor telepon ayah saya, Rudy. Semoga mereka semua selamat dan bisa kembali tanpa tersesat. Ki Fajar menatap penuh harap ke arah Gunung Halimunan lewat jendela rumahnya. Solah, nanti kalau udah terang, kita ke rumah Ki Basri. Ki Fajar berlalu untuk sholat subuh dan berdoa untuk kelima tamunya yang pergi tanpa permisi. Sementara itu gelapnya perkebunan warga. Kelima anak muda yang dicari Ki Fajar berjalan dengan nafas yang sedikit sesak. Udara masih sangat dingin. Oksigen yang tersedia dalam gelap pun sangat tipis. Berhenti sebentar ya. Ini udah waktunya sholat subuh, kata Rudy sambil melihat angka mungil dalam jam tangannya. Keempat sahabatnya berhenti, lalu menoleh ke belakang pada posisi Rudy yang berjalan paling akhir. Wajah mereka masam karena harus menghentikan langkah, padahal sedang sangat bersemangat mendaki. Lah, sholat mulu sih, libur dulu lah, ujar Wanda ketus. Sholat kan kewajiban. Kalau nggak mau nunggu ya udah jalan duluan saja. Aku mau pulang. Rudy sedikit mengancam agar haknya juga dipenuhi oleh teman-temannya seperti dirinya menghargai mereka. Mereka pun mengizinkan Rudy untuk sholat sekalian beristirahat. Sebelum berangkat, Rudy menyempatkan diri untuk berwudu di rumah Ki Fajar. 10 menit kemudian, mereka kembali melangkah menapaki jalanan tanah yang dingin. Embun pagi membasahi jaket hingga terasa lembab. Doa minta apa kamu sana Tuhan tadi, bro? Minta cepat dapat jodoh ya? Wanda tertawa mengejek Rudy yang selalu taat beribadah. Baginya, hidup hanya untuk bersenang-senang. Buat apa beribadah yang tak jelas apa yang akan dia dapatkan? Sedangkan pahala dan dosa tidaklah tampak. Minta kita bisa pulang dengan selamat. Rudy menjawab dengan tenang. Dia tahu sahabatnya itu tidak cukup pendidikan agama dalam keluarganya. Wanda berhenti lalu menatap Rudy. Percaya aja kamu sama mitos itu. Tapi setiap aku mau mendaki memang harus seperti itu. Aku belum pernah melanggar karena takut gak bisa pulang, sahut Vika. Kita tamu di sini. Sebagai tamu, kita harus menghormati tuan rumah. Makanya kita harus patuhi setiap peraturan dan pantangan yang udah ditetapkan oleh tuan rumah. Rudy memberi pengertian. Udahlah, ayo jalan lagi. Mungkin di atas sana ada tempat yang pas buat lihat sunrise. Lucky menengahi. Dia juga sangat bosan jika sudah bicara soal agama. Tuhan itu tidak nyata, pikirnya. Cahaya matahari mulai meremak. Sedikit demi sedikit memperjelas pandangan. Senter yang digunakan sebagai penerangan pun dimatikan. Kanan kiri jelas nampak perkebunan teh hijau membentang. Langit biru tanpa gumpalan awan menaungi bumi yang masih basah oleh embun pagi. Hei, kesana yuk, matahari mulai kelihatan. Lily berseru sambil berlari ke salah satu sisi kebun teh. Matahari jelas nampak dari tempat itu. Semburat jingga memberikan kesan gagah pada sang surya. Jika melihat bagaimana terbitnya, kemungkinan hari ini akan cerah dan terik. Kelimanya memuji keindahan alam yang tersaji. Setelah puas, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Kita sarapan di sini aja, sebelum naik lagi sekalian menikmati sunrise, usul Lily. Kelimanya segera menyiapkan keperluan untuk memasak. Jika tadi tidak pergi tanpa permisi, pasti mereka makan enak dan gratis di rumah Ki Fajar. Vika, kita makan bareng yuk. Wanda duduk di sebelah Vika dengan membawa sepiring nasi dan lauknya, serta 2 buah sendok. Seperti orang pacaran aja. Vika terkekeh senang. Dengan wajah bersemu merah hendak meraih piring yang dibawa Wanda itu. Biar aku yang pegang, buka mulutnya, aku suapi.
Wanda mengulurkan sesendok makanan pada Vika. Senyum Vika mengembang menerima suapan dari Wanda. Keduanya nampak sangat bahagia. "Cie, cie," ledek teman-teman mereka. Namun tidak dengan Lily yang melihat itu dengan wajah masam. Dia tak suka Wanda memperlakukan Vika dengan begitu mesra. Perubahan raut wajah itu disadari oleh Rudy yang kemudian menyenggol lengan Lily. "Kamu cemburu ya?" "Apaan sih?" kata Lily sewot, lalu memalingkan wajahnya dari hadapan Rudy. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.